Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang maupun selamat sore buat penonton sekalian. Sebelumnya, saya Wisal Salkaiban akan membawakan untuk video pembelajaran Bang Soal. Untuk materinya sendiri yaitu terkait pembahasan soal-soal UTBK, khususnya materi trigonometri. Di sini saya akan memberikan 3 contoh soal beserta pembahasannya. Dan juga nanti akan ada satu latihan soal yang bisa dikerjakan oleh penonton semua. Semoga untuk materi ini dapat membantu untuk yang ingin mengikuti tes UTBK ke depannya. Oke, amin. Oke, untuk langsung deh kita masuk ke soal yang pertama. Untuk soal pertama kita di sini jika diketahui bahwa cos setengah theta itu akan sama dengan akar dari x plus 1 per 2x. Pertanyaannya, maka untuk x kuadrat min 1 per x kuadrat itu berapa nilainya? Baik, pembahasannya sebagai berikut. Jadi kita punya data bahwa cos setengah theta itu akan sama dengan nilainya akar dari x plus 1 per 2x. Lalu dengan operasi aljabar di sini, kita mengkuadratkan kedua ruasnya, sehingga diperoleh dari itu cos setengah theta dikuadratkan itu akan sama dengan x plus 1 per 2x. Lalu, dengan mengalihkan silang dari 2x dipindahkan ke ruas kiri, dikalikan silang ke ruas kiri maksudnya, itu diperoleh 2x cos kuadrat setengah theta itu akan sama dengan x plus 1. Lalu, kita memindah ruaskan untuk x sebelah kanan menjadi min x di sebelah kiri. Diperoleh yaitu 2x cos kuadrat setengah theta min x sama dengan 1. Lalu kita faktorkan x-nya, berubah menjadi x yang dikeluarkan yaitu x dikali 2 cos kuadrat setengah theta min 1 itu akan sama dengan 1. Lalu kita pindah ruaskan juga untuk yang 2 cos kuadrat setengah theta min 1 jadi ruas kanan, yaitu menjadinya x sama dengan 1 per 2 cos kuadrat setengah theta min 1. Oke, untuk yang selanjutnya, untuk pembahasan yang berikutnya, lanjutan dari soal yang pertama. Sebelumnya kita tahu kita punya sudut rangkap. Nah, di sini yang perlu diingat yang menjadi titik utama dari soal ini menggunakan identitas dari trigonometri atau sifat, yaitu sudut rangkap. Sudut rangkap untuk kosinus. Jadi misalnya kita punya cos dari 2x, itu kita menggunakan sifat yang 2 cos kuadrat x min 1. Sebenarnya ada tiga macam identitas dari cos 2x ya, yaitu ada 1 min 2 sin kuadrat x, ada juga yang cos kuadrat x min sin kuadrat x. Tapi untuk soal yang ini kali ini kita menggunakan 2 cos kuadrat x min 1 seperti itu. Nah, jadi untuk ruas kiri itu sudutnya 2 kali dari ruas yang kanan. Jadi misalnya di kiri kita punya 2x, maka yang kanan akan punya 2x. Lalu di soal yang tadi kita punya itu sudut yang kanan yang nempel dengan kuadrat itu setengah theta, maka akan menjadi cos theta. Nah, diperoleh yaitu sebagai berikut, yaitu x-nya sama dengan cos theta. Maafin ada salah tulis ya, seharusnya x itu sama dengan 1 per cos theta. Lalu kita tahu juga bahwa 1 per cos x itu sama dengan secant x ya, karena kebalikan dari cos itu secant atau inverse-nya. Lalu untuk yang berikutnya kita sudah dapat nih nilai x-nya. Lalu yang berikutnya kita masukkan ke pertanyaannya, yaitu pertanyaannya x kuadrat min 1 per x kuadrat. Lalu kita substitusikan x-nya, diperoleh yaitu secant kuadrat x min 1 per secant kuadrat x. Sebelumnya seperti yang kita tahu bahwa 1 per secant kuadrat x itu cos kuadrat x. Ya seperti yang tadi, kebalikan dari secant cos, maupun balikan dari cos yaitu secant. Lalu kalau ada kuadratnya atau ada pangkat berapapun ya diikutin, dimasukkan juga ke dalam kepangkatannya ini. Oke, di sini ada juga identitas buat trigonometri, yaitu untuk secant kuadrat x itu penjabarannya adalah tangen kuadrat x plus 1.
perlu diingat lagi nih. Oke, kita tulis saja nih. Sekan kuadrat X itu nilainya akan setara dengan tan kuadrat X plus 1. Nah, itu diingat oleh teman-teman sekalian ya, silakan. Lalu jika kita substitusikan ke pertanyaannya, berubah menjadi tangen kuadrat X plus 1 min cos kuadrat X. Oke, kita sesudah itu juga kita punya identitas bahwa 1 min cos kuadrat X itu akan sama dengan sin kuadrat X. Nah, identitas ini merupakan identitas yang sangat umum di trigonometri, yaitu sin kuadrat X plus cos kuadrat X itu sama dengan 1. Dengan manipulasinya diperoleh yaitu sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X. Seperti itu. Maka penyelesaiannya berubah menjadi tan kuadrat X plus sin kuadrat X. Nah, itu untuk nilai dari X kuadrat min 1/x kuadrat. Untuk hasil akhirnya yaitu tan kuadrat X plus sin kuadrat X. Seperti itu untuk soal yang pertama. Lanjut berikut dengan soal kedua. Jadi di sini diberikan bila sin 40 derajat plus X itu akan sama dengan A dan X-nya terletak di antara 0 sampai 45 derajat, maka pertanyaannya cos dari 70 derajat plus X itu berapa? Baik, untuk pembahasannya di sini menggunakan yaitu penjumlahan antara dua sudut dari sinus dan kosinus. Lebih tepatnya di sini menggunakan kosinus ya. Nah, jadi di sini diberikan yaitu kita punya di sini sin 40 derajat plus X itu sama dengan A. Nah, lalu kita operasikan nih. Kalau misalnya kita kuadratkan kedua ruasnya, berubah menjadi sin kuadrat dikali 40 derajat plus X sama dengan A kuadrat. Maka dengan identitas trigonometri, identitas yang tadi yang kita punya bahwa sin kuadrat X plus cos kuadrat X itu sama dengan 1. Nah, jadi di sini kan sudutnya 40 derajat plus X. Nah, jadi kita harus menyamakan juga untuk cos kuadratnya, sudutnya juga seperti itu. Jadi sin kuadrat dari 40 derajat plus X ditambah cos kuadrat dari 40 derajat plus X itu akan sama dengan 1. Nah, kita substitusikan sin kuadrat 40 derajat plus X nya ini menjadi A kuadrat seperti yang diketahui di soal ya, yaitu A kuadrat plus cos kuadrat dari 40 derajat plus X itu sama dengan 1. Kita pindah ruaskan untuk A nya, A kuadratnya di ruas kanan, diperoleh itu cos kuadrat dari 40 derajat plus X itu akan sama dengan 1 min A kuadrat. Lalu kita tarik akar untuk kedua ruasnya yaitu menjadi cos dari 40 derajat plus X itu akan sama dengan akar dari 1 min A kuadrat. Baik, seperti itu untuk yang slide pertama. Untuk yang berikutnya nih, untuk lanjutan dari pembahasan soal yang kedua. Nah, dengan menggunakan rumus penjumlahan kosinus antara dua sudut, yaitu kita di sini punya yaitu cos dari A plus B ini akan sama dengan cos A dikali cos B dikurang sin A dikali sin B. Nah, kita tahu bahwa pertanyaannya yaitu cos 70 derajat ditambah X. Nah, 70 ini bisa dipecah atau dipecah menjadi dua penjumlahan yaitu antara 40 derajat ditambah 30 derajat. Nah, bagaimana cara memecahnya? Jadi kita bisa melihat juga dari soalnya apa yang diketahui, apa yang mengarah gitu. Kita bisa mengarah bahwa pertanyaannya mengarah ke yang data yang kita punya atau suatu data yang bisa digunakan untuk menyelesaikan satu soal itu. Nah, tadi kan kita punya bahwa sudutnya itu harus 40 plus X biar tahu gitu, biar bisa dipakai. Nah, jadinya bisa dipecah menjadi 40 derajat ditambah 30 derajat. Nah, dikelompokkan 40 dengan X-nya, jadi cos dari 40 plus X plus 30 itu akan menjadi dari, nah ini untuk di sini 40 plus X ini berlaku sebagai A, sudut A, dan 30 derajat sini berlaku sebagai sudut B.
Lalu jika kita substitusikan atau kita masukkan ke rumus penjumlahan kosinus antara dua sudut, diperoleh dari cos 40 derajat plus X dikali cos 30 dikurang sin 40 derajat plus X dikali sin 30. Nah, tadi kita sudah punya cos 40 derajat plus X dan sin 40 derajat plus X. Ini yang diberikan di soal. Yang ini yang tadi kita cari di slide sebelumnya. Nah, cos dari 40 derajat plus X ini akar dari 1 min A kuadrat ya. Untuk nilai cos 30 itu setengah akar 3. Mungkin bisa diingat lagi bahwa nilai sinus, kosinus, dan tangen yang dari sudut 0 sampai 90 itu harus tahu ya buat teman-teman semua. Biar mengerjakannya gampang gitu. Untuk sudut yang selanjutnya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan, bisa menggunakan rumus-rumus juga. Nah, untuk yang selanjutnya nilai dari ini yang diberikan di soal ini seperti ini kan, yang sin 40 derajat plus X ini akan sama dengan A. Untuk nilai sin 30 sendiri yaitu setengah. Lalu kita bisa mengeluarkan setengahnya atau memfaktorkan setengahnya, jadi setengah dikali akar dari 1 min A kuadrat dikali akar 3 dikurang A. Lalu kita satukan untuk akar ini, karena perkalian antar akar, jadi bisa mengalihkan suku-suku yang ada di dalam akar masing-masing akar. Jadi diperoleh yaitu akar dari 3 dikali 1 min A kuadrat dikurang A. A-nya ini yang A yang di luar ya, di luar akar. Itu akan per semuanya per 2. Untuk setengahnya ini jadiin per 2 buat semuanya ya. Nah, inilah untuk jawabannya untuk solusi dari pertanyaan yang ini dalam bentuk A ya. Untuk pertanyaannya begitulah untuk yang nomor 2. Oke, sekarang kita next ke nomor 3. Untuk soal yang nomor 3, yaitu di sini ada dua persamaan trigonometri ya, dua persamaan, yaitu diberikan jika pasangan dari x, y dengan x, y-nya itu di antara 0 sampai pi merupakan penyelesaian dari sistem persamaan. Sistem persamaannya sebagai berikut, yaitu cos 2x ditambah cos 2y itu sama dengan 2/5 dan sin y sama dengan 2 sin x diketahuinya. Untuk pertanyaannya yaitu 3 sin x dikurang 2 sin y itu berapa? Baik, untuk yang selanjutnya pembahasannya atau penyelesaiannya. Sebelumnya kita menamakan ini dengan persamaan yang pertama dan yang ini untuk persamaan yang kedua. Nah, dengan menggunakan rumus yang sudut rangkap tadi seperti yang di soal nomor 1. Nah, tadi kan sudah jelaskan atau sudah dimention bahwa cos 2x atau cos 2 sudut itu, cos 2 alfa atau cos 2 apapun itu, sudut apapun itu nilainya ada tiga macam nilai, yaitu untuk 2 cos kuadrat alfa, di sini pakai alfanya, 2 cos kuadrat alfa min 1 cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa, dan juga yang di sini dipakai adalah 1 min 2 sin kuadrat alfa. Nah, kalau misalnya kita menggunakan rumus ini atau sifat ini, cos 2 alfa disubstitusikan ke semuanya, yaitu ke 2x, ke cos 2x dan ke cos 2y, maka akan diperoleh yaitu 1 min 2 sin kuadrat x ditambah 1 min 2 sin kuadrat y itu akan sama dengan 2/5. Lalu kita operasikan, ini 1 ditambah 1 akan sama dengan 2 dikurang 2 sin kuadrat x dikurang 2 sin kuadrat y sama dengan 2/5. Lalu untuk 2-nya kita pindah ruaskan ke kanan, maka akan menjadi min 2 sin kuadrat x min 2 sin kuadrat y sama dengan min 8/5. Karena 2/5 dikurang 2 itu hasilnya min 8/5. Di sini kita memfaktorkan min 2 bisa dikeluarkan menjadi min 2 dikali sin kuadrat x plus sin kuadrat y. Jangan lupakan ini adalah tandanya, tanda minusnya juga ikut ya teman-teman, jangan sampai kelupaan. Nah,
Untuk berikutnya yaitu kita kalikan semua ruasnya, kedua ruasnya dengan min setengah. Jadi diperoleh di sini sin kuadrat X itu plus sin kuadrat Y itu akan sama dengan 8/10. Karena min 8/5 dikali min setengah itu hasilnya 8/10, atau kita di sini sederhanakan lagi menjadi 4/5. Nah, dengan menggunakan yang diketahui dari soal atau dari sistem persamaan tadi bahwa sin Y itu akan sama dengan nilainya 2 sin X. Jadi, kita substitusikan untuk sin Y-nya di sini berubah menjadi 2 sin X dikuadratkan. Lalu dengan menjabarkannya yaitu sin kuadrat X, di sini ada X kurang, sin kuadrat X ditambah 4 sin kuadrat X itu akan sama dengan 4/5. Untuk yang berikutnya, lalu kita dioperasikan lagi, yaitu tadi sin kuadrat X ditambah 4 sin kuadrat X menjadi 5 sin kuadrat X itu sama dengan 4/5. Kita pindah ruaskan 5-nya menjadi pembagian, jadinya sin kuadrat X sama dengan 4/25. Untuk sin X-nya bernilai 2/5. Kenapa tidak ada plus minus? Karena kita kan menarik akar ya, akar untuk kedua ruasnya diperolehnya 2/5. Di sini tidak ada akar karena maksudnya tidak ada plus minus karena di soal diketahui bahwa yaitu nah di sini di soal itu nolnya X, Y-nya atau pasangan X-nya di antara 0 sampai pi. Nah, sedangkan yang artinya itu kuadran 1 dan kuadran 2. Nah, sedangkan nilai sin X itu akan positif saat di kuadran 1 dan kuadran 2. Jadi tidak masalah untuk plus minusnya, maka dia akan selalu positif karena di kuadran pertama dan kuadran kedua saja. Tidak sampai kuadran ketiga atau kuadran 4. Nah, kita sudah memperoleh bahwa sin X ini akan sama dengan 2/5. Nah, kita mencari nilai sin Y juga dari yang diketahui dari sistem persamaan tadi, yaitu 2 dikali sin X. Substitusikan untuk nilai sin X-nya yaitu 2 dikali 2/5 akan sama dengan 4/5 untuk hasil dari sin Y. Nah, kembalikan ke pertanyaan yang tadi. Pertanyaannya adalah 3 sin X dikurang 2 sin Y itu berapa nilainya? Jadi kita hitung bahwa nilai sin X tadi 2/5, nilai sin Y itu 4/5. Jadi 3 dikali 2/5 dikurang 2 dikali 4/5. Hasilnya itu 6/5 dikurang 8/5. Lalu hasil akhirnya itu min 2/5. Ya, begitulah untuk nilai dari 3 sin X min 2 sin Y akan bernilai yaitu minus 2/5. Baik, sekiranya itulah 3 pembahasan dari latihan soal untuk UTBK ya, soal-soal UTBK dari materi trigonometri. Semoga untuk soal ini bisa, latihan-latihan soal ini bisa membantu untuk teman-teman semua yang ingin mengikuti lagi UTBK di tahun ini. Semoga bisa lulus dengan hasil yang memuaskan gitu. Amin. Nah, untuk latihan soal nih seperti yang dijanjikan pada awal video tadi, soal yang keempat nih untuk soal latihan. Nah, di sini jika diketahui X sama dengan sin alpha plus sin beta dan Y itu sama dengan cos alpha min cos beta, maka nilai terbesar atau nilai maksimum dari X kuadrat plus Y kuadrat tercapai saat, sini pilihannya ada A, saat alfanya sama dengan minus beta plus 45 derajat, B, alfanya bernilai sama dengan minus B plus 60 derajat, yang C, alfanya bernilai min beta plus 90 derajat, yang D, alfanya bernilai min beta plus 120 derajat, atau yang E, alfanya bernilai min beta plus 180 derajat. Baik, soal ini untuk latihan dan akan dibahas untuk video pembelajaran berikutnya yang akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu Wisely Salakahiban. Oke, sebelumnya terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share juga videonya. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.